ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Ya. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Modusnya pelaku ini, jadi pelaku ini juga kebetulan dia punya anak kecil yang tidak berbeda jauh umurnya dengan korban sendiri. Nah, jadi pelaku ini mengarahkan anaknya juga, anak kandungnya untuk bermain-main dengan korban, sehingga ketika sudah dekat antara PO ini, antara korban dengan anaknya, kemudian diajaklah. Polrestabes sudah mengamankan 4 tersangka. AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Polisi berhasil mengungkap kasus penculikan balita di Makassar. Balita yang diculik di Taman Pak Wisayang Makassar ditemukan di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi. Pada hari Minggu kemarin, balita yang diculik ini telah kembali ke pelukan orang tuanya. Tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan, ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, ya, dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, ya, mudah-mudahan tidak mengalami trauma. Dan tadi di depan kami dari Polrestabes menyerahkan anaknya kembali kepada orang tuanya. Balita berusia 4 tahun ini diculik di Taman Pak Wisayang Makassar pada 2 November lalu. Menurut polisi, penculik menggunakan modus dengan mengarahkan anak-anaknya untuk mendekati korban. Modusnya pelaku ini, jadi pelaku ini juga kebetulan dia punya anak kecil yang tidak berbeda jauh umurnya dengan korban sendiri. Nah, jadi pelaku ini mengarahkan anaknya juga, anak kandungnya untuk bermain-main dengan korban, sehingga ketika sudah dekat antara PO ini, antara korban dengan anaknya, kemudian diajaklah anak ini untuk ikut ke kediaman dari pelaku tersebut. Berarti, sehingga kalau kita ketahui ya dari video itu tidak sama sekali tidak ada ketakutan ataupun perlawanan dari korban karena sudah terlebih dahulu ada dekat ya. Setelah berhasil membawa korbannya, tersangka penculikan ini kemudian menawarkan atau menjual korban di media sosial dengan modus adopsi anak. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Juhandani Raharjo Puro menyatakan balita yang diculik di Makassar sempat 3 kali berpindah tangan. Balita ini dijual mulai dari 3 juta hingga 80 juta rupiah. Polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Polrestabes Makassar mengamankan SY sebagai pelaku utama, membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook. Ada yang berminat dengan korban, pembelinya atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Kemudian korban dibawa NH ke Jambi, transit di Jakarta, dan menjual kepada AS dan MA, pengakuan NH sebagai keluarga di Jambi, sebesar 15 juta rupiah dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta.
keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Kasus penculikan balita di Makassar diduga melibatkan jaringan lintas provinsi. Salah satu tersangka yang berinisial NH ditangkap polisi di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, NH berperan sebagai perantara antara penculik dan pihak pembeli. Pelaku penculikan itu dapat korban, terus diserahkan ke NH ini. NH juga diberikan kepada online lalu dijual. Ya. Ini berarti penerimaan pelaku anak ini di mana? Di sana. Iya. Sempat dibawa ke Sukoharjo? Belum. KPAI mengungkap saat ini marak grup-grup media sosial yang berkaitan dengan adopsi anak. Banyaknya penawaran adopsi anak tersebut patut diwaspadai karena bisa jadi modus penculikan atau perdagangan anak. Ini sebetulnya fenomena gunung es terkait data penculikan atau penjualan bayi ini, dan per setengah jam yang lalu Mas Ihsan saya coba searching di Facebook ya, dengan memasukkan kata adopsi bayi, itu setidaknya saya sangat mudah menemukan misalnya adopsi bayi Jawa Tengah dengan pengikut ada 3.000 gitu ya. Kemudian ada ikhtiar bumil dan adopter dengan pengikut 7.000. Kemudian ada adopsi bayi wilayah Tangerang dengan pengikut 2.000. Jadi memang modus dan model penculikan atau penjualan bayi ini memang terus berkembang. Kriminolog Hanifah Hasna menilai kasus penculikan atau perdagangan anak makin marak akhir-akhir ini. Untuk mencegahnya, semua pihak harus berupaya mewujudkan ruang aman bagi anak, terutama di area publik. Perdagangan anak ini dianggap sebagai bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Dan selama ini pengejarannya lambat mungkin, sehingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri, dan bila sudah dicurigai dia bisa membuang anak tersebut di tempat umum yang dimana tidak bisa terdeteksi lagi. Oleh sebab itu ruang aman harus segera diwujudkan dengan cara memasang CCTV dan membuat masyarakat itu menjadi aware gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah mengajarkan atau mengedukasi anak tentang 3 tidak tadi, tetapi masyarakat tidak aware, maka anak ini akan berpeluang menjadi korban kejahatan lagi. Langkah cepat polisi membongkar kasus penculikan anak di Makassar patut diapresiasi. Namun banyak pihak berharap polisi dapat mengusut tuntas jaringan perdagangan anak lintas daerah ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi terus mengembangkan kasus penculikan balita di Makassar, Sulawesi Selatan yang ditemukan di Jambi. Polrestabes Makassar telah membentuk tim khusus untuk mencari pelaku lainnya. Setelah menetapkan 4 tersangka, polisi terus mengembangkan kasus penculikan balita di Makassar. Berdasarkan keterangan pelaku yang sudah ditangkap, jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi, di mana korbannya juga bukan hanya balita di Makassar, namun ada juga korban lainnya. Sebelumnya 3 tersangka mengaku telah beberapa kali menjual anak. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana bilang telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan, dan juga Bareskrim. Ia juga tidak menampik akan adanya tersangka baru dari kasus ini. Kita Polrestabes atas perintah Bapak Kapolda Sulsel melalui Bapak Kapolrestabes, kita sudah bentuk tim khusus untuk pengembangan terhadap perkara ini. Ya, dari hasil pengembangan sementara kita sudah mendeteksi adanya korban-korban dari tempat lain selain dari Sulawesi Selatan. Ini semuanya masih kita dalami. Kita sudah bekerja sama juga dengan Bareskrim. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim untuk di backup. Mereka ini melibatkan jaringan dari berbagai wilayah, ya, lintas provinsi. Ya, kita masih dalami juga adanya tersangka-tersangka lainnya. Ya. Selain mencari pelaku lain, polisi juga menelusuri jejak digital dari grup atau media sosial para tersangka untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi berkedok adopsi. Dalam kasus penculikan balita di Makassar,
4 orang sudah berstatus tersangka. 2 dari 4 tersangka mengaku memperjualbelikan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WhatsApp. Karena menurut keterangan kan bukan hanya sekali yang kemarin. Nah, ini sekarang masih lakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk juga kita mempelajari jejak digital percakapannya. Karena mereka menggunakan akun penjualannya. Nah, ini akun sementara juga masih kita cek dari Polda, nanti juga bekerja sama dengan Bareskrim. Ini terus menelusuri melalui akun-akun mereka yang digunakan sebagai sarana untuk penjualan, untuk mencari anak-anak yang pernah dilakukan adopsi ilegal itu.